Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bina'amihi tatimmus sholihat wa bihi na'malus sholihatil ma'murat wa nantahi al-manhiyatil munkarat. Segala puji bagi Allah yang dengan pujiannya semoga kita bisa senantiasa beramal soleh, melakukan kebajikan-kebajikan. Semoga sholawat dan salam tetap tercurah pada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qudwah dan uswah kita. Pemirsa sekalian yang dirahmati Allah, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala harus dimulai dengan ma'rifatullah, dimulai dengan pengetahuan kepada Allah. Marrabbuk, siapa Tuhanmu? Seperti apa Tuhan yang kau sembah? Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika kita berpikir tentang Tuhan, tentang Allah Subhanahu wa ta'ala, hal yang paling pokok adalah inti dari tauhid, inti dari pokok keimanan, yaitu kalimat la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Kata la ilaha illallah adalah kata yang paling kuat memberikan pengaruh kepada jiwa seorang mukmin. Kata la ilaha illallah disebut dengan tahlil, tiada Tuhan selain Allah. Di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW mengatakan al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah, iman itu lebih dari 70 cabang. Afdaluha la ilaha illallah, yang paling tinggi cabangnya adalah la ilaha illallah. Wa adnaha, dan yang paling rendah adalah imatatul adza anit thoriq, menghilangkan halangan di jalan. Wal haya'u su'batun minal iman, dan malu adalah sebagian dari iman. Pemirsa rahimakumullah, karena itulah maka mengetahui Allah, ma'rifatullah, harus mulai dari kunci tauhid itu, tiada Tuhan selain Allah. Ketika kita memahami la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, maka konsep dalam diri kita adalah bagaimana konsep la ilaha illallah ini masuk dalam seluruh kehidupan kita. Ketika kita dikatakan atau mengatakan tiada Tuhan selain Allah, itu artinya adalah la khaliqa illallah, tidak ada yang menciptakan kita kecuali Allah dan alam semesta. Allah pencipta seluruhnya, la khaliqa illallah. Karena itulah maka mengenal Allah adalah bahwa Allah itu pencipta, tiada yang menciptakan. Yang kedua adalah la razzaqa illallah, tidak ada yang memberikan rizki kecuali Allah. Karena Allah yang menciptakan, maka Allah yang memberikan rizki. Maka dimanapun kita berada, siapapun kita, Allah sudah menuliskan rizkinya untuk kita. Kita nggak perlu khawatir. Dan rizki tidak perlu dikejar, karena rizki sudah akan datang kepada kita. Karena Allah sudah menuliskannya. Tinggal bagaimana kita ikhtiar menjemputnya. La razzaqa illallah. Karena itu maka ketika seseorang meyakini bahwa Allah hanya Allah yang menciptakannya, hanya Allah yang memberikan rizki, maka dia tidak perlu khawatir dan tidak perlu takut pada siapapun kecuali hanya kepada Allah. Setelah kita meyakini la khaliqa illallah, la razzaqa illallah, maka yang ketiga adalah la mudabbira illallah, tidak ada yang mengatur diri kita kecuali Allah. Allah yang mengatur diri kita. La hafidha illallah, tidak ada yang menjaga diri kita kecuali Allah. Dan yang terakhir dari keyakinan bahwa Allah Tuhan kita ini adalah la malika illallah, tidak ada yang memiliki diri kita kecuali Allah. Maka karena Allah yang menciptakan kita, Allah yang memberikan rizki pada kita, Allah yang mengatur diri kita, memelihara kita, Allah yang menjaga diri kita, dan Allah pula yang memiliki diri kita.
Lalu kenapa kita harus mencari sesuatu Tuhan selain Allah? Maka ma'rifatullah, Tuhan yang kita sembah, la ma'buda illallah, Tuhan yang kita yakini kekuasaannya, semua tercantum dalam Asmaul Husna. Semua tercantum di dalam nama-nama yang baik yang kita hafalkan, 99 itu. Karena itulah maka marilah kita mengenal Allah dengan sungguh-sungguh. Kita yakini Allah. Di situ ada Asmaul Husna. Bahkan kita disunahkan untuk berdoa dengan menggunakan Asmaul Husna. Mengapa? Karena dengan itu kita bisa mengenal Allah dengan sebaik-baiknya. Allah yang Rahman, Allah yang Rahim, Allah yang Qadir, Allah yang Kudus, Allah yang Muhaimin, dan sekian banyak yang lainnya. Marilah kita mengenal Allah dengan sungguh-sungguh sehingga keyakinan kita ini kuat. Ketika kita kuat dalam keyakinan, apapun goncangan, apapun musibah, tidak ada rasa takut sedikit pun dan tidak pernah gundah maupun resah karena Allah selalu bersama kita. Semoga bermanfaat. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.